dari konsumen, kemudian ke perantara, kemudian masuk ke industri ya. Kita akan coba melihat seperti apa prosesnya. Ini kita mulai dari potensi dulu ya. Kita lihat potensi sampah padat atau limbah kertas. Ini banyak sekali limbah kertas dipakai sebagai potensi untuk daur ulang ya. Makanya Ibu jelaskan di sini karena potensinya sangat tinggi dan ini punya nilai jual yang cukup tinggi dibandingkan dengan kayak botol-botol plastik ya. Kertas daur ulang ini kalau kita naruh di depan rumah misalnya naruh karton atau naruh kertas pasti nggak lama kemudian akan hilang ya diambil oleh pemulung untuk dijual ke lapaknya. Karena apa? Karena harga dari kertas ini cukup lumayan dan kemudian dibutuhkan juga volume seberapa pun oleh industri ya. Kan industri kertas itu ada tiga kalau yang sudah belajar manajemen lingkungan ya ada tiga kategori ya ada eh, kertas sebagai bahan baku full dari hutan lestari ya jadi hutan yang dikelola semua bahan bakunya dari kayu ada juga yang bahan bakunya 50% kayu 50% daur ulang yaitu dari sampah limbah gitu ya nah ada juga yang full daur ulang jadi dari limbah kertas ya nah ketiga kategori ini menggambarkan kepada kita bahwa potensi limbah padat dalam bentuk kertas ini sangat diperlukan untuk dilakukan daur ulang ya. Satu, sumber daya alam kita kan tidak akan punah ya dengan adanya penggunaan dari recycle berarti mengurangi penggunaan sumber daya alam. Kemudian yang kedua juga proses yang digunakan akan lebih ekonomis karena limbah yang digunakan untuk bahan baku kertas ini sudah tidak mengandung lignin ya. Kalau kita ngambil dari hutan kayu kan kita harus memisahkan ligninnya ya dari selulosa, dari hemiselulosa, ligninnya harus dipisahkan dan biayanya juga tidak murah. Nah, sehingga potensi daur ulang ini betul-betul diharapkan. Bahkan pada proses daur ulang ini dari awal saja limbah masuk ke lapak, masuk ke tempat perapihan berdasarkan jenisnya, kemudian baru masuk ke pabrik daur ulang, baru masuk ke pabrik ya. Jadi itu rangkaiannya panjang ya. Tetapi itu sangat menjanjikan untuk pabrik kertas yang sudah berusaha menggunakan bahan bakunya dari daur ulang ya, dari kertas limbah kertas. Nah, kelompok mutu daripada limbah kertas itu ada macam-macam ya. Ada yang limbah percetakan dan tulisan, ya itu berbeda juga ya. Banyak yang menggunakan kertas apa jenisnya ya itu tergantung pada percetakannya mencetak apa ya sertifikat, buku atau apa ya itu akan ada jenisnya apa yang akan dikeluarkan. Dan limbah karung kraf ya itu biasanya untuk kemasan-kemasan ya bisa untuk semen, kemudian untuk pembungkusan yang lain itu kita sebut dengan limbah kerap, kemudian limbah kardus ya, kardus juga kardus berombak seperti kalau tempat telur ya, tempat telur itu kan kardus tapi berombak untuk tempat-tempat telurnya, nah itu juga akan kalau sudah digunakan menjadi limbah. Kemudian limbah karton ya sudah tahu semua karton seperti apa. Kemudian limbah kertas koran, ya, kemudian kertas bekas kayak HPS, A4, ya, atau berapa A5 atau berapa aja yang hasil dari penggunaan kertas, terutama di eh, perkantoran ya, di perkantoran, di pendidikan, sekolah-sekolah ya, hampir semua menggunakan kertas. Kemudian kertas pengemas dan pembungkus seperti yang kita kalau makan nasi ya dibungkus pakai kertas coklat ya yang dilapisi dengan plastik. Nah, itu juga termasuk kalau sudah tidak dipakai kan dibuang. Terus termasuk limbah kertas ya. Nah, ini adalah jenis-jenisnya, kelompok-kelompoknya. Nah, kemudian bahan-bahan yang tidak dapat dimanfaatkan sebagai bahan daur ulang kertas itu banyak juga. Jadi tidak semua eh, limbah yang ada bisa digunakan sebagai daur ulang kertas ya. Jadi seperti contohnya di sini ya. Eh, semua kertas yang mengandung campuran plastik kayak tadi ya bungkus nasi misalnya ya. Kemudian eh, semua kertas yang dilapisi oleh plastik popok ya, popok anak juga itu ya. Nah, itu juga sebetulnya bukan eh, limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai daur ulang ya. Ada polietilen ya, dan ada polistiren ya,
dan sebagainya. Nah, ini semua adalah jenis kertas yang tidak dapat daur ulang. Kemudian perlengkapan bayi ya, yang terbuat dari kertas ya, misal Pampers, kemudian diapers, Pampers, kemudian apa, bagian semua yang dari kertas ya, itu ada plastiknya, itu tidak bisa. Kemudian campuran benang, lem, bahan-bahan kimia, ya, dan tali pada kertas seperti uang, ada talinya, itu nggak bisa. Kertas yang ada talinya itu juga nggak bisa dipakai sebagai bahan daur ulang kertas. Kemudian kertas amplas, ya, mengamplas apa supaya halus gitu, permukaannya halus juga nggak bisa. Kertas dengan lapisan cat aspal, ya, atau ter, itu nggak bisa juga. Kertas minyak, ya, untuk kue itu juga nggak bisa lakukan daur ulang. Kertas bitumen ya, roofing dan lain-lain. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang bisa digunakan sebagai daur ulang ya. Pasti ada alasan tertentu kenapa nggak bisa digunakan. Tentunya adalah ke arah biodegradable ya. Kalau tidak biodegradable ya eh, apa kemungkinan tidak dianjurkan untuk dilakukan proses daur ulang ya. Jadi harus proses yang lain. Kemudian ini ada contoh saja sampah kertas. Di sini kita lihat misalnya satu contoh saja ya, kayak kantong craft. Nah, ini dari pabrik apa? Misalnya dari pabrik semen, kemudian dari pasar ya, dari pertokoan itu kan bisa aja mengeluarkan kantong craft ini. Nah, kemudian eh, apakah produk ini merupakan produk yang di recycle-nya apa? Itu kertas, craft dan art paper. Jadi nanti produk recycle itu jadi ini, itu jadi kertas craft dan art paper, jadi kertas craft lagi, kemudian jadi art paper. Jadi untuk kertas yang halus itu belum belum bisa ya kalau dari karung tas dan sebagainya. Di bawah bisa dibaca sendiri bagaimana kertas yang lain ya jadi apa nantinya produknya ya. Di sini ada yang jadi karton lagi dan jadi art paper ya, paling banyak tuh art paper. Hampir semua jenis kertas bisa dibuat dengan art paper ya, karena art paper ini bisa divariasikan kertas-kertasnya dan itu sangat lucu ya dan menarik sehingga hampir semua punya kualitasnya itu adalah art paper, bisa digunakan sebagai art paper ya. Nah, kalau kalau mau menggunakan menjadi kertas lagi, nah tentunya mempunyai proses yang panjang dan biaya yang cukup mahal ya, biasanya seperti itu. Nah, kalau menjadi art paper kan itu sesuatu yang tidak harus punya kualitas yang baik ya, dalam untuk menulis tidak bleber, tidak ada begitu. Jadi itu sih hanya untuk membungkus ya, untuk membungkus kado, membungkus apa dan sebagainya. Nah, ini adalah produk dari kertas bekas ya. Nah, kalau kita lihat jalur perdagangan kertas di Indonesia ya. Jalur perdagangan kertas di Indonesia sebetulnya cukup apa ya, cukup panjang ya. Jadi misalnya kertas itu dari masyarakat ya, dari masyarakat dikeluarkan kertas, dipakai produknya, kemudian kita taruh di bag tempat buang sampah. Nah, di sini apa yang dilakukan? Pemulung akan mencari, memilah-milah si kertas tadi, dipilahkan, dimasukkan ke dalam karungnya. Kemudian dari pemulung pergi ke lapak. Ya, lapak tinggal menerima lapak ini bisa bank sampah, bisa lapak-lapak biasa ya, kecil-kecilan, itu bisa menerima eh, apa namanya dari hasil pemulung mengambil kertas. Nah, kemudian setelah itu masuk ke bandar. Ya, nah bandar ini yang nanti mendistribusikan baik itu ke industri kecil, ya, art paper atau industri eh, kertas yang besar itu dilakukan oleh bandar. Nanti dari sini baru eh, industri ini memproduksi, industri besar juga, industri kecil dan besar memproduksi kertas, kemudian nanti masuk ke masyarakat lagi. Ya, jadi penggunaan itu cukup panjang ya, daurnya dari masyarakat, kemudian pergi ke pemulung, pemulungnya nanti ngirim ke lapak, lapaknya nanti baru ngirim ke bandar, bandar baru ke industri ya. Nah, yang diharapkan adalah bahwa siklus ini adalah siklus yang tertutup. Artinya apa? Artinya pada saat eh, tadi ya sudah ke apa industri besar atau kecil dan ini masuk ke masyarakat ya, harusnya di sini eh, apa semua itu masuk ke industri ini, kemudian industri ini apa mempunyai
jalur-jalur yang tadi, jalur dari lapak ya, misalnya punya lapak, kemudian punya apa namanya tempat untuk pengapakan dan daur ulang. Nah itu harusnya dimiliki oleh industri yang mengeluarkan limbah kertas itu. Nah jadi kan akan kembali ke mereka ya. Ada sih beberapa contoh industri yang sudah kerjasama seperti itu di daerah Serang ya. Jadi dia menerima kertas itu dari lapak, kemudian lapak itu mengirimkan ke tempat agent yang mengumpul. Berarti yang yoga kan Kayaknya ada suara bocor deh. Ya, ya kita lanjutkan. Jadi kertas yang tadi ya, apa dari pemulung itu masuk ke lapak, kemudian eh, langsung tidak ada lapak dan bandara, malak dan bandar. Nah, jadi lapak dan bandar ini jadi satu di industri aja langsung harusnya begitu. Jadi sudah sampai konsumen, tinggal butuh pemulung, kemudian pemulung ngirim ke perusahaannya lagi. Sebelumnya dilakukan pemilahan berdasarkan jenis, kemudian di daur ulang di situ dan dari situ proses daur ulangnya hasilnya produknya diberikan ke pabriknya. Jadi berada di sekitarnya. Nah, ini pabrik kertas ada pabrik kertas tertentu yang sudah melakukan ini ya. Jadi dia mengembalikan limbah-limbah yang sudah dibuat untuk ditarik kembali dengan daur ulangnya juga di dekatnya. Kemudian tempat penerimaan barang-barang daur ulang juga ada di tempatnya. Nah, sampai saat ini semua industri yang lain itu masih tidak mempunyai jalur itu. Jadi dia eh, produksi ke konsumen, konsumen terserah mau dikemanakan. Apakah mau dibuang ke kali, apakah mau dibuang ke laut, apakah mau dibuang ke tempat sampah, apakah mau didaur ulang itu apa sampai saat ini pengolahan itu masih ada ya. Jadi apa namanya jalurnya itu berbeda ya dengan jalur yang ada di sini. Jadi yang kita harapkan jalurnya ini ya, jalurnya ini. Jadi langsung dari pemulung langsung ke industrinya lagi. Ya. Nah ini sedang digalakan oleh pemerintah KLHK ya dengan harapan agar apa agar semua produk yang keluar sebagai limbah itu ditarik kembali di tanggung jawabnya. Nah gitu ya. Eh, ini Aqua juga sudah ada mineral ya, Danon ya, itu sudah melakukan ini. Jadi menarik kembali eh, apa nama limbah plastiknya, kemudian dihancurkan, kemudian diproses untuk digunakan. Nah, pada saat kita melakukan pemanfaatan kertas itu biasanya 70% dari limbah kertas yang ada itu digunakan sebagai bahan baku di industri. Ya. Jadi hampir 70% dari limbah itu dimanfaatkan dan digunakan sebagai bahan baku industri. Ya. Dan dengan metode 3R. Ya, seperti recycle, atau reuse, recovery. Ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bahan baku industri yang berasal dari limbah kertas. Ya. Jadi dari 100% yang ada limbah, 70% dari eh, limbah untuk bahan baku di industri. Yang 30% lagi dari kegiatan di rumah-rumah ya, untuk kegiatan eh, menengah ke bawah. Jadi apa namanya usaha menengah ke bawah, belum usaha yang di atas. Itu 70% sudah dikembalikan ke industri sebagai bahan baku. Nah, ini adalah strategi dari eh, pemanfaatan kertas. Jadi pada saat akan dilakukan pemanfaatan kertas, maka strateginya harus seperti apa? Jadi kita tetap menggunakan metode 3R ya. Pada saat ada kertas, limbah kertas, maka kita bisa sortir mana yang perlu di recycle dan mana yang di reduce dan mana yang di reuse ya. Di recycle artinya dihancurkan untuk dijadikan bahan baku lagi. Kemudian nanti art paper, media art paper atau kertas kualitas rendah ya itu di recycle seperti itu. Kemudian reuse yaitu menghindari eh, pemakaian kertas berlebih, itu mereduce. Jadi menggunakan paperless ya. Jadi kita itu kalau sekarang kan sudah hampir semua
aktivitas tuh kurang menggunakan kertas ya. Semuanya disajikan dalam soft file ya. Karena di internet sudah disiapkan ya aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan sehingga lebih memudahkan untuk memasukkan data dan sebagainya, tidak perlu menggunakan kertas lagi ya. Jadi diminimkan lah pembuatan. Nah, itu masuk dalam reuse. Kemudian kalau reuse adalah mencoba untuk menggunakan kembali kertas bekas dipakai untuk keperluan lain ya. Misalnya dari kertas tulis ya menjadi art paper, kemudian juga menjadi hiasan dan sebagainya. Jadi di sini strategi pemanfaatan itu masih berlandaskan metode 3R ya. Recycle, reuse, dan reduce. Nah, pada saat recycle maka kita perlu memperlakukan kertas ini mau diapakan, mau di reduce, mau di reuse, atau mau di recycle. Kalau mau di reduce ya kita melakukan pemakaian kertas ini eh, menghindari berlebih makanya jadi secukupnya, atau kan semua sekarang sudah di soft file ya, jadi tidak perlu kertas lagi. Kemudian kalau reuse ya pemanfaatan kembali, reduce mengurangi, reuse adalah eh, memanfaatkan kembali keperluan lain ya, seperti bahan baku apa misalnya bukan di pabrik kertas itu boleh saja ya, dan banyak sudah dilakukan seperti ini. Nah, ini adalah metode 3R. Ya, kalau kita lihat dari alur proses eh, produksi kertas ini secara singkat aja ya, dari hutan kayu kita masukkan untuk dihancurkan, di crash, kemudian masuk ke eh, bleaching ya, pemutihan menggunakan peroksida misalnya, terus nanti ke paper mesin ya untuk digulung ya, dihilangkan kadar airnya, dan kemudian menjadi paper ya. Nah, ini secara umumnya adalah seperti itu. Nah, kita lihat bahwa penggunaan paper ini cukup banyak ya di Indonesia, karena negara kita adalah negara yang pendidikannya cukup diperhatikan, kemudian juga memperhatikan yang lain-lain ya, yang kiranya menggunakan kertas ya, itu di apa diutamakan ya. Misalnya kantor ya, perkantoran ya, kemudian perumahan ya, sekolah yang jelas ya, sekolah university maupun eh, university maupun dari Pak SD, SMP, SMA semua membutuhkan kertas ya. Nah, proses daur ulang kertas itu melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah dikoleksi dulu, dikumpulkan ya. Jadi oleh pemulung dikumpulkan dulu, kemudian dikirimkan ke lapak. Setelah itu nanti diproses ke industri daur ulang kertas, itu dengan melakukan sorting, memilah kertas berdasarkan jenisnya. Jadi kertas karton, kertas apa namanya, HPS ya, dan lain-lain. Jadi satu jenis. Kemudian dicetak, dipotong aja, dipotong pinggir-pinggirnya rapi, diikat. Nah, kemudian baru setelah itu masuk ke eh, industri kertas, yaitu dengan di apa di pulping ya, menjadi bubur kertas. Nah, setelah menjadi bubur kertas maka dilakukan penghilangan tinta ya, karena kalau ada tintanya kan nanti jadi kertas yang putih kan nggak bisa ya. Jadi menghilangkan tintanya dengan menambahkan gelembung ya, kayak rotasi. Gelembung ini nanti mengangkat zat ya yang mengikat adanya apa namanya partikel yang menyebabkan kertas ini menjadi apa, bubur tadi ya, bubur kertas di pulping tadi diangkat, kemudian nanti pada saat diangkat oleh gelembung karena sistemnya seperti potasi gitu, dari pengeringan ya, kemudian setelah itu otomatis setelah diangkat ke atas maka ketemu peroksida, ketemu zat yang lain yang tujuannya adalah untuk menghilangkan, memberikan warna putih, menghilangkan tinta ya, warna tinta atau de de-inking ya, penghilangan tinta. Nah, kemudian baru nanti dilakukan pengeringan, dibuat eh, di apa namanya itu, di kelentang gitu ya, tapi menggunakan mesin, kemudian dikeluarkan panjangnya berapa meter, lebarnya berapa meter. Nah, kemudian baru setelah itu mengalami tahapan selanjutnya ya untuk dijual ke konsumen. Nah, collection pengumpulan ini yang tadi Ibu sampaikan, yaitu pada saat ini dilakukan pembuatan kertas, membeli bahan baku untuk didaur ulang.
dari pengepul atau lapak-lapak atau supplier-supplier ya. Nah ini sudah punya udah mengkoleksi, udah punya ininya apa koleksi dari sampahnya, kemudian dirapihkan ya. Jadi di gambar itu dirapihkan sesuai jenisnya, dikat, dipotong, ujung-ujungnya jadi rapih. Nah, itu diikat ya pada setiap ketinggian berapa diikat. Nah, kemudian nanti dikirimkan ke eh, apa namanya ke tempat pengepul-pengepul ya, pembuat kertas. Nah, nanti dari pengepul, nah itu setelah dari pemulung, pengepul dulu, pengepul merapikan, dari pengepul ke bandar ya. Bandar atau ke daur ulang langsung atau ke bandar baru dari bandar ke daur ulang. Nah, sorting ini pemilihan kertas juga dilakukan di situ ya. Jadi dilakukan pemilahan apakah kertas ini kertas bekas dengan kualitas yang sama ya akan digabungkan, kalau tidak sama dipisahkan. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk memudahkan di dalam proses berikutnya. Selanjutnya kertas tersebut ya diangkut ke fasilitas daur ulang kertas atau daur ulang pabrik kertas di mana kuantitas dari dan kualitasnya, kebersihan dan jenis kertasnya diukur. Ya, jadi diukur untuk dibuat jadi bubur kertas. Ya, jadi prosesnya cukup banyak ya. Jadi prosesnya kita lihat sudah berapa dari collection dulu, kemudian sorting, kedua, ketiga adalah screening yang untuk dihancurkan, dan keempat adalah menghilangkan tinta, yang keenam adalah pengeringan. Ya. Jadi ada 6 tahap dalam melakukan pembuatan kertas daur ulang. Kemudian yang ini screening dan pulping yaitu penambahan air ya dalam jumlah basah besar dan bahan kimia ya lain seperti hidrogen peroksida kan untuk pemutih ya bleaching ya hidrogen peroksida H2O2 kemudian natrium hidroksida dan natrium silikat guna memecahkan serta memisahkan serat-serat kertas ya jadi dalam bahan baku kertas ada serat-serat kertas maka dipisahkan oleh beberapa bahan yang ditemukan di sini ya, jadi prosesnya itu dari awal pun penanganan pertama sudah menggunakan bahan ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini adalah shredding dan pulping. Ya, jadi air, ada H2O2 peroksida, ada NaOH, ya, dan ada natrium silikat, ya. Nah, ini digunakan untuk memisahkan serat. Jadi dimasukkan ke tadi ke kontainer yang sudah berisi apa namanya bubur ya. Dan ini tentunya apa namanya suppliernya itu tidak semua bisa ya dikirim ke industri karena perlu biaya. Ada juga yang dilakukan di eh, lingkungan pabrik ya. Nah, nanti penanganan juga tapi tidak akan sebagus kalau di luar. Nah, ini partikel besar akan tertahan di atas screen ya. Kita katakan mengapa potong kertas kecil-kecil yaitu proses pabrik supaya prosesnya sempurna ya. Jadi kecil kertasnya jadi langsung nanti dimasukkan ke air untuk dikasih pemanas. Nah, di sini setelah itu dilakukan proses bubur atau pulp yang sudah dimasak itu menjadi bahan baku dan kemudian screennya juga screen dalam suspensi ya screening dalam suspensi kemudian eh, partikel besar tertahan di atas screen itu ya karena kita punya screen atau kita katakanlah corong ya untuk memisahkan kayak di koagulasi menggunakan eh, apa namanya menggunakan mesin untuk dilakukan apa namanya proses pembuatan bubur ya. Nah, kemudian lakukan shredding ya, jadi suspensi, kemudian partikel halus akan lolos dalam screen, yang kasarnya akan terendapkan dalam screen, kemudian nanti tinggal dibuang ya, kita ambil bubur kertasnya aja yang sudah bebas dari hal-hal yang tidak diinginkan, nanti dikirimkan ke pabrik kertas yang membutuhkan.
Ini lanjutannya tadi ya, Ibu sudah menceritakan bagaimana bubur ini nanti dihasilkan sebagai pulp ya, kemudian nanti memiliki konsistensi tertentu dan merupakan bahan untuk yang sifatnya adalah mentah ya, yang nantinya digunakan untuk limbah kertas ya, bubur kertas. Nah, ini prosesnya mengubah bahan kertas ya, limbah tadi yang dipadatkan menjadi bubur. Inilah yang dikenal dengan nama pulping ya. Nah, kemudian proses daur ulang kertas juga bisa dilakukan di sini ya. Macam-macam proses daur ulang kertas itu yang bisa dilakukan ya. Yang penting adalah merecycle menjadi bahan yang seutuhnya sama seperti semula, atau mungkin bahan itu yang sudah hasil daur ulang ini menjadi 3 kategori tadi ya, bisa 100%, bisa setengah persen, 50%, bisa juga apa namanya full dari limbah ya. Nah, ini adalah lanjutannya. Nah, ini adalah de-inking. Jadi yang terakhir tadi kita sudah jelaskan bahwa limbah yang dipisahkan nanti harus eh, dikasih penghilangan tinta ya supaya tidak bleber. Nah, ini dari pot bubur tadi masuk ke tangki apung. Tangki apung ini fungsinya adalah untuk eh, apa membuat apa namanya bahan yang akan diikat itu yang akan dihilangkan tintanya itu menjadi lebih mudah karena sudah ke atas, dan kemudian pada saat itu juga bahan untuk mengikat tinta dikeluarkan ya, kayak peroksida dan sebagainya ya. Dan pemutih lainnya untuk warna kertas, biar warna kertas putih kan nggak mau kita membeli kertas warna hitam misalnya ada di tinta, pasti nggak ada yang mau, nggak ada yang beli ya. Jadi kertas hitam akan dirubah menjadi kertas tadi ya, kertas koran akan berubah menjadi kertas eh, HPS misalnya atau kertas yang lainnya, dan kemudian akan digunakan, akan disalurkan ke produsen ya, ke konsumen setelah melalui proses daur ulang dan juga proses pembuatan dari kertas itu sendiri ya. Jadi dengan proses ini di inking ini tintanya akan hilang ya. Jadi warnanya jadi dikasih ada bleaching ya, kita kasih bleaching dengan peroksida, jadi warnanya akan menjadi putih. Nah, ini cerita tadi ya, Ibu sudah selesaikan, sudah Ibu bahas bahwa ada gelembung udara ya. Kemudian dia akan seperti flotasi, akan mengangkat ya. Eh, Pada saat dia mengangkat, kemudian nanti tintanya akan terpisahkan ya, karena ada peroksida, ada yang lainnya. Dan nanti akan dipisahkan dalam tangki penampung, dan kemudian sisanya ini sudah berwarna bersih ya, tidak berwarna tinta lagi. Nah, ini adalah penjelasan mengenai tadi yang Ibu jelaskan. Nah, yang terakhir itu adalah drying atau pengeringan ya. Jadi setelah dilakukan proses tadi semua, maka terakhir adalah proses drying. Ini merupakan tahap yang finishing ya, dari proses daur ulang kertas, di mana pulp ini akan melewati roll ya, yang mengeluarkan kelebihan yang mengeluarkan kemudian. Jadi di sini adalah kayak filter press gitu ya. Jadi masuk ke sini, nanti akan keluar airnya ya, dan padatannya akan menempel di permukaan dari roll itu ya. Dan kemudian nanti eh, apa ada dalam kondisi panas ya, 54 derajat Celcius ya. Nah, ini dipanaskan sehingga nanti eh, apa akan terjadi pemisahan ya, jadi cairannya akan keluar, kemudian padatannya dan akan rata ya, melewati roll gitu, roll kemudian kayak di press gitu keluar dan tergulung ya. Itu namanya satu bal seberapa meter atau bal, nah, itu bisa sampai puluhan ton ya, satu apa gulungan itu sampai puluhan ton. Nah, ini adalah proses daur ulang kertas. Nah, kalau kita lihat dari tadi ya, proses pengeringan itu bisa berasal dari pulp yang murni ya, yang masih dari zat kayu, atau bisa berasal dari yang sudah
di recycle sudah putih ya, atau juga serat kayu yang dicampur ya dengan apa namanya eh, serat daur daur ulang. Kemudian setelah itu masuk ke mesin roll, ada pemanas, kemudian ada terpisahkan air dan padatannya, padatannya menempel di permukaan, di roll, jadi terus kemudian jalan gitu dengan adanya uap panas makanya padat, nah, kemudian nanti digulung. Ya. Digulung lembaran kertas ya kira-kira panjang dan pipis sampai berapa meter gitu ya. Dan di sini eh, mesin roll ini mengeluarkan kelebihan dari air ya. Jadi ini adalah proses untuk pembuatan kertas dari daur ulang kertas yang berasal dari limbah. Ya, jadi ternyata tidak 100%. Ya, ada juga yang menggunakan 0% atau ada juga yang serat kayu ya. Nah, tapi kalau yang kita lihat dari ketiga ini, makanya yang paling baik adalah ya yang eh, dicampur ya antara serat kayu dengan yang murni ya. Jadi artinya mensubstitusi ya. Kalau memang tidak bisa dari daur ulang, nah bisa disubstitusi. Nah, atau yang paling baik juga kalau daur ulang semua bisa mendominasi ya jumlah dari eh, bahan baku untuk daur apa untuk kertas ya. Jadi itu bisa lebih bagus. Tapi ini yang ada di sini kita lihat bahwa kebanyakan adalah masih substitusi. Jadi serat kayu ditambahkan dengan eh, hasil dari recycle ya dari limbah di sudah sampai konsumen. Nah, itu adalah drying atau pengeringan. Nah, ini kita lihat ya, gulungan-gulungan yang cukup tebal dan di sini dikatakan bahwa gulungan ini bisa mencapai 27 ton ya. Jadi melebarnya sekitar 9 meter ya dan beratnya itu mencapai 27 ton setiap satu bal kalau disebutnya kayak kain gitu ya. Nah, itu seperti ini dan nanti kemudian tinggal di proses berikutnya ya. Kalau dipotong-potong mau jadi APS atau mau jadi apa ya, saat dan sebagainya nanti ada proses yang berikutnya ya. Ujung-ujungnya yang tidak rapi akan dipotong-potong supaya rapi dan siap digunakan untuk kertas tertentu. Di sini proses daur ulang kertas ini dari eh, apa namanya surat kabar yang membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Kalau misalnya daur ulang kertas ini berasal dari koran, kertas koran. Nah itu untuk dirubah menjadi kertas ya, yang dimanfaatkan menjadi kertas itu bisa 7 hari ya dari proses awalnya sampai ke pengeringan ya, kemudian dicetak di atas alat, kemudian diperas, kemudian nanti digulung. Nah itu bisa 7 hari ya, jadi cukup lama ya kalau kita punya penumpukan kertas di lingkungan ya tentu bisa-bisa nggak kejar ya waktu 7 hari ya. Yang ini sudah menumpuk, ini baru 7 hari kita ambil. Tapi ya ini salah satu pemanfaatan dari limbah kertas yang ada. Nah ini proses yang sebenarnya kan ada marking, ada zipper ya, ada digester, kemudian ada bleaching, ya, pemutihan, dan ada blotting ya. Kemudian untuk biar kering. Jadi ini prosesnya. Nah, ini sekarang adalah proses daur ulang. Nah, coba kalian sekarang foto ya. Foto, coba amati oleh kalian. Bagaimana sih proses daur ulang kertas di tempat produksi daur ulang. Jadi dia menggunakan ini sebagai daur ulang kertas. Nah, seperti apa prosesnya? Kan menjelaskan ya. Dibuat di kertas lembar, kasih nama, nanti diupload di G-Drive sebagai tugas ketiga ya. Jadi kalian foto, kemudian kalian lihat, kemudian kalian uraikan poin-poin saja bagaimana prosesnya yang terjadi sehingga kertas daur ulang ini bisa dimanfaatkan sebagai nanti menjadi kertas yang bisa dipakai pemanfaatannya ya. Ibu kasih waktu ya silakan. Kalau ada yang tanya boleh juga sambil mengerjakan mau tanyakan boleh juga. Ibu, permisi, Bu. Iya. Maaf. Eh, saya kebetulan magang di daerah di pabrik kertas ya, Bu. Bukan kertas putih, tetapi kertas karton Hmm. yang buat kardus-kardus gitu, Bu, yang coagulated medium sama test liner gitu ya, Bu. Hmm. Itu kebetulan tuh mereka bahan bakunya juga limbah-limbah kertas, tapi
proses itu mereka pemilihan prosesnya itu setelah dijadiin bubur, Bu. Jadi itu dari proses bubur itu Hmm. mereka setelah dijadiin bubur, mereka menyaring kotoran-kotoran yang Hmm. densitasnya Hmm. besar, baru, baru itu mereka pisah ke yang long fiber atau yang Hmm. short fiber, baru Hmm. itu mereka dari situ ada proses pembersihan berbeda-beda. Iya, itu juga Apa memang begitu. apa Sama katanya hampir sama. Jadi proses jadi bubur dulu, kemudian proses-proses berikutnya, baru kalau sudah siap mau digulung, baru dihilangkan itunya jadi nggak tintanya. tetap ini. Jadi prosesnya Iya, nggak tetap ini kayak jalurnya harus pemilihan dulu baru baru bubur. Bisa tergantung setiap perusahaan berarti Bu. iya. Bagaimana dia memproses dan alatnya juga kan mungkin berbeda ya. Jadi dia memilih alat yang baik. Tapi pada prinsipnya adalah itu tahapannya menghilangkan buburnya, menjadikan bubur dulu. Nanti kalau udah eh, setelah itu nanti baru proses penghilangan tinta ya, kemudian nanti penggulungan ya, pengeringan. Nah, tinta terakhir baru digulung gitu, dipanaskan dan menjadi ini kemudian digulung jadi bal-bal gitu, baru nanti dikirim ke. Nah, ini mungkin eh, coba aja ini ya, skema ini kan daur ulang kertas ya. Coba Daniel nanti eh, berikan masukan ya. Kira-kira proses ini dengan proses yang Daniel sekarang magang itu bedanya di mana? Gitu. Oke, baik Bu. Ya, jadi nanti Daniel menceritakan ya ke teman-temannya ya. Sekarang bikin tugas ini dulu, setelah itu nanti menceritakan bedanya di mana. Ya, Baik Bu. ya, ya. Silakan dibuat.